Padahal keluarga saya tuh nggak ada riwayat penyuka sepak bola, baik itu Persib maupun liga-liga luar. Ibu saya pun nggak ada riwayat suka bola, jadi cerita dari ibu saya ketika hamil saya tiba-tiba ngidamnya pengen nonton Persib. Kalau saya jujur memang untuk musim ini tuh ekspektasinya lebih pengen kita atau Persib ini bisa berbicara banyak di Asia. Karena kita kan udah 2 kali juara, bukannya sombong ya, cuman kan udah 2 kali ya. Pengennya sih 3 kali tapi nggak ngoyo lah. Kalau disuruh milih lebih juara di Asia atau di domestik ya pengennya di Asia. Saya bisa menangkap kalau dari sosial media dan lain sebagainya pasti yang untuk pemain lokal yang paling dinanti Bobotoh pasti Sadil. Karena kan ya gosipnya kan Sadil ini udah lama diincar sama Persib kan. Dan baru kali ini bisa benar-benar terrealisasi. Kalau asing saya pribadi penasaran. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Dari Lanos Media Studio di Bintaro, saya Ferry Kodrat alias Ferkot, hadir untuk sahabat dalam program Bicara Bola. Bicara Bola sangat bangga karena hari ini Bicara Bola kedatangan tamu nu agung, Kang Tobias Ginanjar. Selamat datang Kang Tobias. Tobias adalah Ketua Umum Viking. Viking itu kita ketahui bahwa pemain ke-12 Persib Bandung. Ya. Kang, Viking berarti akan ngurusin orang se-Jawa Barat tuh. Ya anggota Viking. Anggota Tapi kadang-kadang banyak yang salah paham juga. Dianggapnya semua Bobotoh adalah Viking. Gitu ya. Padahal enggak ya? Jadi di Bandung tuh ada beberapa organisasi memang yang paling besarnya Viking. Oh, Viking. Apa organisasi apa aja, Kang? Macam-macam, ada Bomber, ada yang lain-lain juga. Oh gitu ya. Kalau Viking sendiri anggotanya? Kalau kita yang base ber-KTA sih baru 28-29 ribuan. Tapi yang enggak ber-KTA juga banyak sih. Kang, saya semangat nih kedatangan Kang Tobias. Suara saya kencengin, Kang Tobias suaranya kencengin lagi dah, biar kenceng biar seluruh Jawa Barat dengar nih. Saya mau Kang. Ya? Akang memang sudah cinta Persib? Iya, saya kalau dibilang dari kandungan udah cinta Persib karena dulu cerita dari ibu waktu hamil ngidamnya nonton Persib. Gitu. Oh gitu ya. Jadi padahal keluarga saya tuh nggak ada riwayat penyuka sepak bola, baik itu Persib maupun liga-liga luar. Ibu saya pun nggak ada riwayat suka bola, jadi cerita dari ibu saya ketika hamil saya tiba-tiba ngidamnya pengen nonton Persib. Masa Allah. Aneh emang. Aneh ya. Terus kenapa ibu nggak jadiin Kang Tobias sebagai pemain bola? Nggak boleh. Saya dulu cita-citanya emang pengen jadi pemain bola. Dulu kan ada sekolah di Ragunan ya. Saya pengen masuk sana dulu, nggak dibolehin sama keluarga. Karena mungkin pertimbangannya zaman dulu kan karir pemain bola tuh masih dianggap sebelah mata ya. Belum seperti sekarang gitu. Jadi dianggapnya nggak ada masa depan gitu. Jadi saya tuh nggak dibolehin untuk berkarir di sepak bola. Padahal cita-citanya pengen jadi pemain bola. Akhirnya Akang banding setir jadi supporter. Jadi supporter. Bagian yang mengkritik pemain bola. Jadi kan tapi kan pemain ke-12 Kang. Ya enggak? Ya. Sejak kapan jadi supporter Persib? Saya pertama kali ke stadion 1 SMP. 1 SMP. Pertama kali ke stadion. Tapi kalau nonton di TV dari SD, ketika dulu Persib juara Liga Danhill pertama dulu udah nonton di TV. Oh gitu. Tahun 94 95. 94-95. Kelas 1 SMP supporter sudah masuk di Viking atau dulu pertama kali ke stadion belum masuk Viking. Di stadion tuh diajak teman SMP waktu itu, terus ngelihat situasi stadion tuh ada Viking di Tribun Selatan. Sama temen diajakin. Jadi saya sama temen saya ngajakin itu daftarnya beda sehari. Jadi
teman saya dulu sehari daftar Viking, besoknya ngajak saya daftar Viking juga gitu. Berarti dari satu SMP sampai sekarang usia 39. 39, berarti sudah Viking sudah benar-benar kayak darah bagi Kang Tobias ya. Iya, ya mungkin setengah hidup saya udah dihabiskan bersama Viking. Berarti untuk jadi ketua Viking pun sudah sesuatu yang tidak menyulitkan, artinya udah. Ya, karena udah terbiasa dari SMP kan, udah tahu karakternya seperti apa gitu. Oke, Kang Tobias, setelah kita bincang-bincang mengenai who is Tobias Ginanjar, sekarang saya mau nanya Kang. Tanggal 6 Juli nanti Kang, 2025 Bandung akan kembali menggelar pesta bola, Mudah-mudahan pesta Piala juara lagi. Presiden. Nah, apa arti Piala Presiden bagi Persib di mata Kang? Sebenarnya saya sih tidak mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi buat Piala Presiden, karena kan bagaimanapun Piala Presiden kan bukan kompetisi resmi ya, hanya pramusim. Tapi tentunya dengan hadiah yang cukup besar. Ini kan liga berapa tahun hadiahnya berapa, ini cuman berapa pertandingan 6 miliar ya kalau nggak salah. Hadiah yang cukup besar, terus tim-tim yang diundang juga cukup bonafit lah ya. Saya rasa ini baik buat Persib juga untuk bisa menambah menambah jam terbangnya, karena kan kita mau ke Asia juga. Dan kalau sampai juara juga oke juga sih. Tapi di luar itu harapan yang paling penting jangan sampai ada pemain yang cedera, itu aja. Pengen juara tapi pemain selamat semua, jangan ada yang cedera. Karena kan kompetisi masih ada dan kita harus menghadapi Asia, jangan sampai gara-gara Piala Presiden ini ada yang cedera. Gitu. Pembukaan nanti Persib melawan Port. Ya, Port kita tahu ada Asnawi Mangku Alam, Thailand. Itu juga bukan tim kacang kaleng-kaleng juga ya. Kira-kira Viking akan siapkan koreo untuk pertandingan pembuka Piala Presiden nggak kira-kira Kang? Kalau koreo sih nggak akan terlalu gimana-gimana ya, karena kan ini ya kalau pemainnya pramusim, penonton juga pramusim lah gitu. Jadi kita juga saving energi juga, tapi ya kita akan membuat sesuatu tapi tidak akan sebesar kalau di kompetisi resmi atau di Asia seperti itu. Kang, di Piala Presiden nanti kan Persib aktor utama nih. Saya anggap sebagai aktor utama, ya kan. Dengan hadirnya tim-tim seperti Oxford United, ada dari Inggris, ada Port dari Thailand, terus ada Liga Selection, perkumpulan pemain-pemain yang dianggap tangguh di Liga 1, terus ada juga runner up Liga 1 Dewa, terus ada juara tahun lalu Arema. Bagaimana tanggapan Kang untuk Persib menghadapi Piala Presiden nih? Ya ini bagus untuk menambah itu tadi ya, menambah jam terbang kita, karena yang dihadapi kan memang tim-tim yang memang sudah levelnya yang di luar ya, di atas Persib lah. Port sudah bertemu dengan Persib di Asia kemarin dan kita belum pernah menang lawan Port. Pertandingan pertama di Bandung kita kalah 1-0, di Thailand 2-2. Jadi ini bagus juga untuk pengalaman, dan mudah-mudahan kita bisa lolos ke fase berikutnya, bisa ketemu Oxford juga gitu. Kalau Oxford yang lolos ke final gitu. Tapi kan Persib banyak pemain yang keluar Kang. Artinya ini sekarang pemain baru. Ya justru bagus supaya ada waktu untuk beradaptasi ya. Karena kan sebelum menghadapi kompetisi ya ini saatnya pemain bisa beradaptasi lewat Piala Presiden ini. Menurut Kang gimana Persib akan menyesuaikan diri dengan gaya permainan tim-tim dari tim Oxford, Port, ya mungkin mereka memiliki karakter berbeda dengan tim-tim di Liga 1 kan. Sebab kembali tadi Kang sampaikan bahwa Persib belum bisa berbicara banyak nih di tingkat Asia, di AFC, ya tingkat Asia. Nah, gimana nih Kang, kira-kira Kang? Kalau saya jujur memang untuk musim ini tuh ekspektasinya lebih pengen kita atau Persib ini bisa berbicara banyak di Asia. Karena kita kan udah 2 kali juara, bukannya sombong ya, cuman kan udah 2 kali ya.
pengennya sih 3 kali tapi nggak ngoyo lah. Kalau disuruh milih lebih juara di Asia atau di domestik ya pengennya di Asia gitu. Nah karena kita fokusnya dan itu juga sama dengan statement-statement dari manajemen kayaknya lebih akan fokus di Asia. Nah karena memang untuk musim depan akan lebih fokus di Asia jadi pas nih kalau Piala Presiden ini ada tim-tim dari luar negeri biar kita juga bisa bisa punya pengalaman karakter bermain mereka tuh seperti apa gitu. Jadi nggak hanya melulu di domestik aja. Oh iya, berarti Akang setuju dong kalau Piala Presiden ini dijadikan sasaran antara bagi Persib ya? Setuju. Ya, setuju untuk asal pemainnya jangan ada yang cedera. Jadi untuk membangkitkan atau mempererat chemistry di dalam ya dengan pemain-pemain baru kan kita tahu Persib kan juga cuci gudang nih. Setelah juara dapat 2 kali double langsung cuci gudang semuanya nih kan ya mungkin ya memang ada baiknya tapi kan kita nggak tahu seperti apa baiknya dan mungkin Akang juga nggak tahu seperti apa baiknya sebelum kita lihat di lapangan hijau kan Kang. Kang mengingat status Persib ini sebagai juara Liga 1 apakah ada tekanan atau ekspektasi khusus dari manajemen dan manajemen Bobotoh nih untuk meraih gelar di Piala Presiden? Kayaknya sih enggak ya. Baik manajemen maupun Bobotoh kayaknya sama-sama paham bahwa Piala Presiden ini bukan bukan sesuatu yang harus banget untuk juara. Tapi kalau juara juga kita happy. Ya, kita anggap itu ya hadiah gitu. Nah, cuman kita juga paham bahwa ini karena ini pramusim lebih baik memang dimanfaatkan untuk memadukan chemistry, untuk gambling soal strategi dan lain sebagainya lah gitu. Ya, soalnya kan tahun lalu pun juga ada Piala Presiden. Persib juga sebagai juara yang waktu itu yang untuk yang ketiga kalinya ya. 2015 dan Persib kan juga gagal untuk juara dan gelar juaranya diambil oleh Arema ya. Saat itu pun juga Bobotoh juga memaklumi tidak terlampau biasanya kan ada reaksi nih. Habis juara kok nggak juara, malu-maluin tim yang juara kan biasanya ada seperti itu nggak Kang? Enggak sih, enggak karena kita paham bisa menempatkan mana memang yang memang kita harus target mana yang enggak gitu. Ini nonton nanti kan digelarnya kan di Sijal Karupat ya, bukan di kandang Gelora Bandung Lautan GBK. Tapi bukan di GBK katanya ya? Atau, GBK, tapi kan enggak maksud saya kok di Bandungnya enggak karena mungkin lagi direnovasi ya di Bandung Lautan Api ya. Bagi Viking, Bobotoh, Stadion Jakarupat dan Bandung Lautan Api sama atau gimana Kang? Sama aja karena ya walaupun Persib home base-nya di GBA, maksudnya udah resmi dikelola sama Persib, cuman Jalak Harupat kan sudah stadion yang sudah menjadi bagian dari sejarah Persib juga. Kita musim kemarin juara di Stadion Jalak Harupat. Di leg satunya kan di SJH dan kita kemarin banyak main di SJH juga. Jadi stadion itu udah menjadi bagian dari Bobotoh juga. Lebih nyaman di mana bagi Bobotoh? Di SJH atau di GLB? Plus minus sih. Cuman kalau secara kapasitas ya mungkin GBA ya. Kapasitasnya kan lebih besar. Cuman ya plus minus lah. Maksudnya sama-sama nyaman sih. Oke Kang, ini dari untuk bukan Akang sebagai ketua Viking, tapi Akang pribadi. Kalau Akang sendiri prediksinya Persib di Piala Presiden ini apakah bisa berbicara banyak sebagaimana kemarin di Liga 1 Persib begitu mendominasi bahkan hingga akhir kompetisi pun Persib masih sudah unggul jauh dari Dewa United. Artinya apakah dari Akang pribadi apakah Akang prediksi Akang gimana soal Persib di Piala Presiden? Saya melihat jadwal. Karena kan di jadwal sebelumnya tuh kalau nggak salah main tanggal 6. Terus berikutnya tuh ada jeda 6 hari atau seminggu saya lupa. Nah katanya jadwal yang terbaru tuh cuma jeda 2 hari katanya. Nah nggak tahu mana yang nanti diputuskan. Tapi kalau yang ternyata yang diputuskan hanya jeda 2 hari, kayaknya Persib nggak akan berbicara banyak. Karena Bojan pasti nggak mau ngambil resiko
untuk di 2 pertandingan itu mainin pemain-pemain yang kunci. Gitu. Kalau nggak salah mainnya tanggal 6, kemudian tanggal 9 deh ya. Ya hanya beda 2 Kedua hari, hari atau, itu. artinya kan pasti pemain mengalami kelelahan kan. Kalau tanggal 6 itu yang main pemain-pemain yang kunci, tanggal 9 itu lagi kan ada resiko cedera, ada resiko apa. Jadi pasti kalau itu yang dipilih pasti akan banyak rotasi dan ya mungkin nggak akan terlalu Ngoyo apa ya? ngoyo lah. Gitu. Oke. Bagi Viking nih, ya, pemain baru Persib yang aksinya paling dinantikan di Piala Presiden siapa Kang? Kan di situ ada Sadil, udah pasti nih Sadil yang saya sebenarnya suka dengan pemain ini, tapi kok tidak dipilih ke tim nasional ya. Terus ada William Marsilio, ada Julio Cesar, dan ada Dewangga. Yang paling dinantikan oleh Viking siapa kira-kira nih newcomer yang di Persib nih? Saya bisa menangkap kalau dari sosial media dan lain sebagainya pasti yang untuk pemain lokal yang paling dinanti Bobotoh pasti Sadil. Karena kan ya gosipnya kan Sadil ini udah lama diincar sama Persib kan. Dan baru kali ini bisa benar-benar terrealisasi. Kalau asing saya pribadi penasaran sama Julio Cesar karena kan ya di 2 tahun kita juara tuh kita punya back tangguh namanya Nick Kuipers. Dan ketika Nick itu hengkang banyak Bobotoh yang termasuk saya yang menyayangkan ya apakah kita bisa punya back seperti Nick gitu. Nah ini kan kehadiran Julio Cesar sebenarnya kan untuk menggantikan Nick, dia posisinya back kan. Jadi kita lihat nanti, jadi kita penasaran juga gitu. Oke, terakhir Kang, ini kan mau Piala Presiden ya, biar gimana ini kan hajatan dan saya yakin Persib dan Bobotohnya itu ada gula ada semut nih. Persib saya anggap sebagai gulanya, pasti semutnya akan ngerubung nih. Kira-kira menjelang Piala Presiden ini, Kang Tobias sebagai ketua Viking, apakah memang akan membangkitkan semangat juang pasukan Persib itu mau seperti apa? Artinya apa akan ada koordinasi dengan mungkin ada perwakilan Viking di mana-mana akan mengumpulkan untuk briefing kita membuat sesuatu yang ini buat Persib? Mungkin ada sesuatu khusus buat Persib di Piala Presiden? Ya kita selalu sebelum awal musim selalu bikin apa ya kayak pertemuan lah ya sama internal di Viking. Tentunya akan kita bahas dan ini banyak orang yang udah antusias juga soal Piala Presiden ini. Banyak yang udah nanya-nanya juga beli tiketnya gimana, harganya berapa apa udah padahal belum di ini. Jadi pasti akan maksudnya nggak akan hambar lah suasana di Bandung nanti nggak akan hambar karena banyak orang yang penasaran juga pengen menyaksikan Persib gitu. Pesan terakhir Kang, pesan terakhir Akang untuk Persib di Piala Presiden apa? Atas nama Viking? Ya, pesannya jadikan Piala Presiden ini sebagai pengalaman yang terbaik dan kesempatan untuk bisa memadukan tim sebelum kompetisi resmi dan menghadapi Asia. Kalau bisa juara, tapi yang lebih penting semua pemain bisa padu dan bisa aman tidak cedera. Terima kasih banyak Kang atas kedatangannya. Jadi sahabat-sahabat bicara bola, ini Kang Tobias ketua Viking telah memberikan saran kepada Persib supaya Persib bisa senantiasa menjaga kekuatannya, menjaga jati dirinya sebagai tim besar di Republik ini. Jadi seenggaknya meskipun memang tidak ada target muluk-muluk dari Viking, tapi Persib harus bisa membuktikan bahwa mereka adalah tim besar, tim yang konsisten, yang memang dibentuk, dibuat dan dikreasikan untuk menjadi juara. Terima kasih Kang Tobias. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Ferry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.